Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Adite Tia, di review kehidupan BMI Korea. Zastiah binti Darsan wali nikah ayah kandungnya yang telah berwakil kepada saya dengan mas kawin uang 521.000 won, cincin emas 18 karat seberat 4,5 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Zastiah binti Darsan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke, hari ini kita mau ngejelasin gimana sih caranya kita bisa nikah resmi di Korea. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, biar ini ahlinya. aku ahlinya. Ahlinya ahli. Oke, Nah, langsung jadi di Korea itu ya, itu kita bisa nikah secara resmi. Untuk yang swasta pun juga bisa, dan untuk yang resmi pun juga bisa. Jadi biasanya itu teman-teman itu pada kurang mengerti ya bagaimana caranya untuk menikah secara resmi di Korea. Jadi untuk cara yang pertama itu adalah dari kita dulu, kita sama pasangan kita dulu, kita ada niatan dulu nggak? Yang pertama itu niat. Nah, kalau sudah ada niat, pasti kita akan ngomong sama orang tua. Kita ngomong sama orang tua yang laki, yang ngomong sama orang tua yang laki-laki, yang ceweknya juga ngomong orang tua yang ceweknya. itu pertama ya. Yang Kita pertama itu minta dulu, restu pertama itu dulu, pasti gitu. niatnya dulu ya kan. Iya guys. Iya, Oke. guys. Jadi kalau sudah orang tua menyetujui, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Masalahnya untuk surat-suratnya itu ada di tangan orang tua. Pasti yang jalanin kan orang tua. Jadi yang selanjutnya setelah dapat niat itu Dapat adalah, restu, dan kalau sudah dapat restu kita bisa mengurus surat-suratnya. Yang pertamanya itu surat dari yang laki-laki. Biasanya itu yang laki-lakinya itu bikin surat dulu dari yang surat N1 sampai N4. Itu apa aja itu aku juga kurang paham. Masalahnya dulu aku juga cuma nyuruh aja, pokoknya suruh bikinin surat nikah, saya mau nikah sama cewek ini orang sini, gitu aja. Jadi nanti di KUA tempatku berada itu kan pasti akan dibikinin. Dan untuk proses nikahnya kan ada surat numpang nikah di KUA sana ya. Jadi dari pihakku juga ada surat numpang nikah di pihaknya Cewek. bukan. Kalau kita kan nikahnya di Korea ya, jadi surat numpang nikahnya itu ya itu kita tujukan ke KBRI Korea. Jadi dari yang punyaku juga surat numpang nikah di KBRI Korea. Dan untuk yang ceweknya juga gimana? Sama kan? Sama bikin surat numpang nikah juga. Dia juga mengurus dari surat N1 sampai N4 kayaknya, kalau nggak salah sih ya. Jadi kalau sudah mengurus semuanya juga sama. Biasanya yang cewek kan nggak ada surat numpang nikah, itu kan nggak ada. Tapi kalau kali ini kita kan nikahnya di Korea. Jadi kalau kita nikah di Korea, yang ceweknya juga di KUA-nya yang ceweknya juga itu bikin surat numpang nikah di KBRI Korea. Ditujukan saja surat numpang nikah, tujuannya KBRI Korea, gitu aja. Dan satu lagi, kalau buat dari pihak wanita itu kita harus punya surat itu juga, surat wali gitu mas. Apa sih namanya ya? Kalau yang, dan untuk yang ceweknya juga ya, itu kan nggak tahu namanya. Jadi yang ceweknya juga ada surat tambahan itu, yaitu surat ikrar wali. Oh iya, ikrar wali. Iya. Itu juga harus ditandatangani sama
Pak Kuwu sama yang dari KUA juga, yang dari aku kan orang Indramayu, dari KUA Indramayu juga harus distempel apa pokoknya itu harus komplit. Iya, jadi semuanya itu kan resmi ya dari KUA, dan kalau pun sudah semuanya sudah komplit ya, itu dibungkus semuanya terus dikirim ke Korea, dan di Koreanya pun ya itu tujuannya bukan KBRI, surat itu tujuannya ke kita dulu waktu aku dulu nikahnya itu tujuannya ke aku. Jadi surat semuanya itu sudah, kalau sudah sampai ke aku cek data-datanya, terus sebelum aku datang ke KBRI itu aku tanya ke KBRI persyaratannya apa. Kalau kira-kira sudah komplit, kita baru ke KBRI berdua bersama pasangannya ya. Iya. Jadi kita dulu ke KBRI berdua ya, Nak ya. Iya. Kita berdua ke KBRI. Terus kalau sudah di KBRI itu pasti ditanya mau nikahnya di mana. Kebetulan ya dulu kalau kita nikah di KBRI itu nggak bisa asal kok nyuruh bisa nyuruh nikah di sini nggak bisa. Dulu itu waktu aku nikah itu yang nikahin saya itu namanya Pak Imam dari KBRI itu. Bisanya paling ya di masjid sekitaran Seoul ya, paling jauh paling Jansan. Dan aku dulu nikahnya di Masjid Ansan, namanya Masjid Shirathul Mustaqim. Dan kalau mau nikah di KBRI pun juga bisa, tapi di sana bisa hari kerja, kalau hari libur nggak bisa. Kalau hari libur ya harus di masjid sekitarnya. Dan kan kalau kita nikah di KBRI juga kan kita nggak bisa ngundang orang banyak-banyak gitu. Iya. Jadi kita nikahnya ya udah putusin di Ansan, terus bikin acara lagi di Musola Gwangju. Oke, seperti itu caranya. Itu kita langsung dapat buku nikahnya, buku nikah resmi. Iya, yaitu langsung dapat buku nikah ya. Dulu kita langsung dapat ya, Nak ya. Iya, nikah habis ijab kabul, terus selesai kita tanda tangan langsung dapat buku nikahnya. Dan buat teman-teman yang masih berpikiran bahwa di Korea itu nggak bisa nikah secara resmi ya, itu sebenarnya salah. Dan di Korea bisa nikah secara resmi, walaupun yang mau nikah itu teman-teman kita yang tidak memiliki visa ataupun yang bulbob lah, swasta, itu insya Allah bisa. Yang penting pertama tadi niatnya dulu, oke? Niat isun nikah secara halal ya. dan apa? Dan diakui negara ya. Jadi kita kan secara resmi kan kita punya hukum. Kalau kita nikah nggak resmi itu kan khawatirnya ya kan, kebanyakan itu pihak ceweknya itu merasa dirugikan. Jadi kita kan nggak tahu kalau kita nikah nggak resmi, kan kita nggak punya dokumen, nikah aja. Jadi pihak cewek kan nggak tahu kalau misalkan aku kalau punya istri dulu kan, kalau kita nikah nggak resmi kan nggak tahu kan ya. Jadi yang merasa dirugikan itu cewek, kebanyakan sih gitu. Oke guys, sekian dulu cerita dari kita, pengalaman kita yang udah nikah di sini di Korea. Kurang lebihnya kami minta maaf. Nah, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan salam dari kita, Pak Supri di Korea. dadah. Dadah.